kita meminta hidayah kepada Allah. Wujudnya apa hidayah itu? Siratal mustaqim. Hidayah Allah adalah jalan yang lurus, perintah agama, syariat agama, ajaran Nabi dan Rasul. Inilah jalan-jalan hidayah. Kalau di dalam hadis disebutkan sabilul huda, sabilul hidayah, sunanul huda. Bahasanya dalam hadis lafadznya sunanul huda. Sunan itu sunnah-sunnah Nabi, huda hidayah petunjuk. Mengamalkan hadis Nabi pertanda kita mendapatkan hidayah. Contohnya apa? Isbaghul wudu ay kamalul wudu. Menyempurnakan wudu kita ketika mau ke masjid. Jadi bapak-bapak sebelum berangkat ke masjid terlebih dahulu berwudu dari rumah. Ambil wudu, sempurnakan wudu, kemudian berjalan menuju masjid. Langkah kakinya satu langkah adalah kafarat, adalah menghapuskan dosa-dosa. Satu langkah kakinya adalah rafud darajat, mengangkat derajat orang tersebut nanti di sisi Allah di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila. وقال أيضا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال أيضا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال أيضا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak, adik-adik semuanya, dimanapun Anda berada di negeri Indonesia ini maupun yang berada di luar negeri sana. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, sampai waktu ini kita dapat merasakan manisnya iman, manisnya Islam. Dan mudah-mudahan kita semuanya tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjalan di atas jalan yang lurus, dan nanti ujung-ujungnya adalah ridho Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu Nabi yang ummi, Nabi yang telah membawa kita dari zaman onta sampai zaman Toyota, dari zaman Siti Maryam sampai zaman Maryam Belina, dari zaman penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perjumpaan kita pada sesi kali ini, insyaallah materi kita berjudul tentang kesabaran. Jamaah semuanya, apakah itu sabar? Sabar adalah kalimat yang mudah untuk kita ucapkan, tetapi susah di dalam amal praktek keseharian. Sabar ini bisa dimaknai tajarruru ma'a mararatal qadar. Kita merasakan
pahitnya daripada qadanya Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lalui, kita terima dengan perasaan tanpa ada keluh kesah, dengan perasaan yang baik, berkhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita supaya kita bersabar. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, ini adalah bulan-bulan yang mengingatkan kepada kita semua untuk kita bersabar dan meningkatkan kesabaran. Telah disebutkan kisah jemaah di dalam surat As-Saffat bahwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, kurban daripada Nabi Ibrahim mengorbankan putranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun nanti yang disembelih adalah kibas yang besar, seekor domba yang besar. Ini di ayat As-Saffat ini, di sana Nabiullah Ismail alaihissalam tatkala ditanya oleh ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya abati inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara." Wahai anakku yang terkasih, sesungguhnya aku dalam mimpiku melihat bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya abati fal ma tu'mar. Maka Ismail yang masih kecil, muda beliau mengatakan, wahai ayahanda, kerjakanlah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, laksanakanlah, tidak usah ada keraguan. Apa jawabannya? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka nanti ayahanda dengan pengorbanan itu, ujung-ujungnya engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Ini cuma di antara hikmah kurban adalah kesabaran. Ayahandanya bersabar untuk mengorbankan putranya, dan putranya pun bersabar untuk dikorbankan oleh ayahandanya. Ini Masya Allah perjuangan seorang sebagai orang tua yang cintanya kepada anaknya betul-betul cinta, tidak lama bersua, sudah lama tidak bertemu. Tatkala bertemu, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih daripada anaknya. Kalau jamaah, di antara hikmahnya, apakah pernah mendengarkan sebuah kajian? Nabiullah Ibrahim ini adalah seorang Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam hati Nabi Ibrahim ini hanya ada kecintaan kepada Allah. Allah itu menginginkan tidak ada kecintaan selain kepadanya di dalam hati Nabi Ibrahim. Tetapi tatkala Nabi Ibrahim telah menjumpai putranya Ismail, yang didapati apa? Hati Nabi Ibrahim ini sedikit condong. Hati Nabi Ibrahim sedikit condong kepada putranya Ismail. Nah, karena condongnya hati yang tadi 100% mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala berkurang sedikit, entah itu 90 atau 80%. Ada cinta-cinta, benih-benih cinta kepada putranya Ismail. Dan ini wajar jamaah. Secara kekeluargaan, seorang ayah mencintainya ini wajar. Tapi yang diinginkan oleh Allah, jangan sampai cinta itu masuk dalam hati, sangat gitu. Jadi Allah itu menginginkan Nabi Ibrahim ini dalam hatinya hanya ada Allah. Anak itu tempatnya di rumah. Maka supaya Allah mengembalikan cinta Nabi Ibrahim ini 100% lagi, maka Allah telah mentarbiyah Nabi Ibrahim dengan diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Disitulah inilah tarbiyah. Tarbiyah kepada anak, tarbiyah kepada bapak. Dan ini juga tarbiyah kepada kita semuanya, supaya kita yang diberikan rezeki yang longgar oleh Allah ini kita mau berkorban. Tiap hari makan enak, dalam kehidupan yang mewah. Giliran datang bulan korban tidak mau berkorban. Maka ini adalah untuk menyedarkan kita semuanya untuk rajin berkorban.
Hadirin rahimakumullah, kita tengok ayat lain lagi. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ya, dan ini sambungan daripada lafaz istirja. Disebutkan ayat, penghujung ayat ada kalimat wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Apa ciri orang yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ciri-ciri orang yang bersabar adalah tatkala datang musibah kepadanya, sesuatu yang tidak mengenakan, musibah, bencana alam, kehilangan, kebakaran, banjir bandang dan lain sebagainya, maka dia langsung mengembalikan itu semua datang dari sisi Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lafaz istirja', merujukkan kita semua kepada Allah. Kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada dalam diri kita, sisi kita, semua hanyalah titipan dari Allah. Sekehendak Allah, Allah kapan mau mengambil. Ini membuat kadang-kadang berpikir jamaah, jikalau Allah berkehendak kepada seseorang ini membuat dirinya kaya, maka dalam waktu yang singkat dia menjadi kaya raya, bisa? Ataupun sebaliknya jemaah, karena kesombongan seseorang mungkin ya, Allah menjadikan seseorang itu miskin semiskin-miskinnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya jemaah. Allah mampu menjadikan orang yang kaya raya tiba-tiba jatuh miskin semiskin-miskinnya. Allah SWT kuasa, tidak ada yang dapat menghalangi kehendak Allah. Kembali jemaah ya. Jadi kalau orang yang tandanya salah satu tanda orang tersebut adalah penyabar, maka kalau datang musibah sekecil apapun musibah itu, dia langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Misal jemaah, tatkala berjalan tiba-tiba tersandung oleh batu ataupun oleh akar pohon ataupun oleh benda-benda apa yang di jalan itu, lupa tidak disingkirkan, maka orang yang bersabar ketika tersandung pun dia terpeleset terjatuh, yang terucap secara refleks dari lisannya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung kalimat istirja' jamaah. Ini perlu pembiasaan jamaah, karena ini adalah spontanitas. Inilah akhlak yang mulia. Terkena musibah dikit langsung innalillahi. Ini kalau tidak kita latih sejak dini, tidak latih dari perkara yang kecil, takutnya nanti ada musibah datang kepada kita, ujian kepada kita, kita malah maitu, malah sambat ya, malah menyalahkan kepada pencipta. Maka kita perlu apa coba? Latihan semenjak diri kita, kita berlatih meyakini semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutnya ayat tadi, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Masya Allah, janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang bersabar. Yang pertama, dia akan diberikan sholawat, akan diberikan doa-doa rahmat dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah kehidupan yang baik didoakan oleh para malaikat yang doanya mustajab, hidupnya diberkahi. Warahmah, dan juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan-kebaikan, rahmat diberikan kepada orang yang penyabar, orang yang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang bersabar. Mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perkara yang paling mahal di atas muka bumi ini, adalah perkara hidayah. Hidayah jemaah. Karena seseorang bisa mengamalkan perintah Allah, ini atas dasar hidayah yang telah Allah berikan padanya. Apa yang dia miliki, hidayah seberapa kuat, seberapa besar, itulah yang dia dapat mengerjakan perintah Allah. Di sana tidak ada yang kecuali hidayah jamaah.
Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari untuk meminta hidayah. Saking pentingnya ini hidayah. Tengok lafaz Fatihah di dalam sholat kita bagaimana, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah. Kita minta hidayah setiap sholat, setiap rakaat kita meminta hidayah kepada Allah. Wujudnya apa hidayah itu? Siratal mustaqim. Hidayah Allah adalah jalan yang lurus, perintah agama, syariat agama, ajaran Nabi dan Rasul. Inilah jalan-jalan hidayah. Kalau di dalam hadis disebutkan sabilul huda, sabilul hidayah, sunanul huda. Bahasanya dalam hadis lafadznya sunanul huda. Sunan itu sunnah-sunnah Nabi, huda hidayah petunjuk. Mengamalkan hadis Nabi, pertanda kita mendapatkan hidayah. Contohnya apa? Isbaghul wudu ay kamalul wudu. Menyempurnakan wudu kita ketika mau ke masjid. Jadi bapak-bapak sebelum berangkat ke masjid terlebih dahulu berwudu dari rumah. Ambil wudu, sempurnakan wudu, kemudian berjalan menuju masjid. Langkah kakinya satu langkah adalah kafarat, adalah menghapuskan dosa-dosa. Satu langkah kakinya adalah rafud darajat, mengangkat derajat orang tersebut nanti di sisi Allah di akhirat kelak. Bahkan di dunia pun sudah tampak jemaah. Orang yang rajin ke masjid, masya Allah, hidupnya diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bagian dari sunanul huda, sunnah-sunnah hidayah, sunnah-sunnah Nabi. Itulah salah satu jalan-jalan hidayah. Untuk itu jamaah rahimakumullah, ya, jadi orang yang penyabar, pertanda dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah rahimakumullah, kajian singkat kita pada kesempatan hari ini tentang kesabaran. Ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang bersyukur dan juga hamba yang penyabar. Silakan bila video ini dipandang bermanfaat bisa subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi amal jariah kita semuanya. Ilahuna syukran katsiran fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.